Jadi tuan rumah di daerah sendiri. Jadi regional championnya di sini lah Pak. Betul, jadi tuan rumah di daerah sendiri. Ini kita buktikan dengan membuka jaringan kantor di setiap kecamatan. Kita mempunyai 7 adalah bagaimana mewujudkan Gianyar sebagai kota non tunai. Gianyar cashless city. Kalau ini bisa terwujud tentu Haji Sudibyo bincang. Om Swastiastu, ketemu lagi dengan Haji Sudibyo bincang-bincang. Semoga kalian semua selalu sehat dan berbahagia. Bersyukur sekali hari ini Haji ada di Gianyar. Haji sedang bersama Direktur Utama PT BPR Bank Daerah Gianyar atau Perseroda. Hari ini Haji akan berbincang-bincang dengan beliau terkait dengan bagaimana pengembangan Bank Daerah milik Pemkab Kabupaten Gianyar ini dan apa saja yang dilakukan untuk bisa eksis dalam persaingan yang semakin ketat. Sekarang Haji bersama Bapak Dirut. Om Swastiastu, Pak Dirut. Om Swastiastu, Haji. Terima kasih telah menerima kami di tempat Bapak ini. Nah, yang ingin saya tanyakan pertama, kira-kira bagaimana perkembangan Bank Daerah kita sekarang ini, Pak? Terima kasih Haji, terima kasih pemirsa atas kunjungannya di PT BPR Bank Daerah Gianyar Perseroda terkait dengan perkembangan dari operasional Bank Daerah Gianyar. Tentu tidak bisa dipungkiri seperti teman-teman industri jasa keuangan lainnya, kita masih merasakan dampak dari pandemi COVID yang 2 tahun lamanya yang telah menyusahkan kita di Gianyar khususnya dan Bali secara umum sebagai daerah tujuan wisata. Tentu dengan kondisi ini kami di Bank Daerah Gianyar atas berbagai inovasi dan arahan dari pemilik Bapak Bupati telah banyak dan ada beberapa yang langkah-langkah program-program strategis dari Pak Bupati dalam rangka menyikapi situasi yang sangat sulit yang pertama tentu dari sisi pengembangan penyaluran dana kredit. Bapak Bupati punya program yang namanya kredit usaha rakyat daerah untuk pelaku UMKM masyarakat Gianyar yang usahanya ada di Gianyar khusus untuk warga Gianyar. Yang kedua ada kurda untuk koperasi. Yang ketiga ada kurda untuk masyarakat miskin. Nah, yang ketiga ini tentu ini menjadi unggulan program Bapak Bupati karena telah terbukti program kurda gas ini untuk masyarakat miskin ini membuahkan hasil mendapatkan penghargaan TPAKD Award tahun 2021 dalam pertemuan OJK di Jakarta. Nah, kira-kira apa yang membedakan kurda Bank Daerah Gianyar ini dengan kredit lainnya? Apa perbedaan produk ini? Hal yang paling menarik yang membedakan tentu dari sisi tingkat suku bunga. Bunga dari kurda UMK dan koperasi ini 6% per tahun, jauh lebih murah karena memang misi daripada program kurda itu ini memang ingin membangun, menguatkan para pelaku UMK agar mereka masyarakat pelaku UMK ini bisa tetap eksis, bangkit di tingkat kesulitan situasi ekonomi, bahkan nanti setelah mereka mendapatkan penguatan modal dengan tingkat bunga yang tingkat suku bunga yang sangat rendah ini, mereka bisa naik kelas keluar dari kriteria UMK. Kira-kira sejauh ini daya serap dari pelaku UMKM terhadap produk ini seperti apa Pak Dirut? Kalau dari program ini dimulai dari tahun 2018 awal, Ji. 2018, 2019 daya serapnya luar biasa tinggi. Dari 20 miliar yang dianggarkan untuk pelaku UMK dan koperasi ini sudah hampir terserap hampir 40 miliar, 38 sekian. Plafon. Artinya tingkat guliran daripada program ini sangat berjalan dengan baik. Namun semenjak COVID ini turun drastis. Nah, turun drastis baik plafon maupun baki. Namun mulai dari bulan Juni kemarin sudah mulai ada pergerakan. Pariwisata dibuka sudah mulai ada pergerakan, namun tidak secepat seperti yang sebelum kejadian COVID.
Lalu apa saja upaya-upaya yang dilakukan ini sehingga program ini kan suatu program yang luar biasa karena di saat UMKM kesulitan untuk mengakses kredit ke perbankan, ini pemerintah Kabupaten Gianyar melalui bank daerahnya membuat program yang luar biasa. Nah, kira-kira apa mungkin langkah-langkah ke depan sehingga produk kredit ini benar-benar nanti menjadi unggulan di bank ini? Oke, baik. Ada 2 langkah yang kita laksanakan terkait dengan sosialisasi atau memasarkan agar kurda ini benar-benar bisa diketahui dan dimanfaatkan oleh masyarakat. Tentu yang pertama adalah secara konvensional. Marketing kita turun door to door ke masyarakat, termasuk juga berkolaborasi dengan pemerintahan desa maupun perangkat desa adat. Mereka kebetulan kami sebagai pemegang rekening kas desa, tentu akses dan komunikasi dengan kami dengan perangkat desa itu sangat baik sekali. Kami minta komunikasi, rekomendasi siapa-siapa masyarakat yang mempunyai usaha sehingga kami bisa kunjungi. Langkah yang kedua tentu dampak dari COVID, digitalisasi tidak bisa kita hindari. Salah satu hal yang baru dari layanan kami itu adalah Gianyar Pay. Melalui Gianyar Pay, masyarakat yang sudah melek dengan dunia digitalisasi, pelaku UMK itu bisa akses permohonan kurdanya itu melalui Gianyar Pay. Ya. Nah, ngomong-ngomong Pak Dirut sedang ngomongin tentang digitalisasi perbankan kan, ini kan belakangan memang semua bank berlomba-lomba untuk menggerakkan digitalisasi banknya, banking itu. Nah, dan Gianyar BPR Bank Gianyar ini kan sudah melakukan itu juga. Nah, pertama kan mungkin yang banyak menjadi atensi semua orang kan Gianyar Pay. Nah, apa saja yang mungkin bisa dilakukan oleh Gianyar Pay ini sehingga bisa digunakan oleh masyarakat untuk melakukan berbagai transaksi misalnya? Terima kasih, Ji. Mungkin sebelum masuk ke fasilitas layanan yang ada di Gianyar Pay, perlu kami sampaikan historinya dulu, sejarahnya kenapa Gianyar Pay itu ada. Sekitar tahun 2015, Pak Bupati menugaskan kami, artinya beliau mempunyai angan-angan bahwa sesari di setiap pura yang ada di Kabupaten Gianyar itu bisa melalui QRIS lah, melalui proses digitalisasi. Itu intinya, sehingga semua dana punya itu tertata, terkelola dengan sangat baik. Nah, berangkat dari arahan Bapak Bupati, kami coba melakukan evaluasi dengan segala kondisi keterbatasan BPR, di mana BPR belum bisa melaksanakan kegiatan m-banking, maka kami coba bekerja sama dengan fintech. Oh, fintech. Ya, fintech. Nah, fintech ternyata muncullah yang namanya e-wallet. Dompet digital. Nah, kita bahas apa saja fasilitas yang bisa diberikan oleh dompet digital itu, yang kita beri nama di sini branding itu Gianyar Pay. Ternyata masalah dana punya juga bisa lewat Gianyar Pay ini. Nah, sehingga kami launching Gianyar Pay ini pada tanggal 29 Oktober. Baru kemarin. 2022 kemarin bersamaan dengan acaranya OJK Bali Finet 2022 yang tentu ya kembali banyak fasilitas layanan yang bisa Ini kan luar biasa Pak Dirut. Artinya sekarang dulu ada di bayangan kita kalau kita dana punya Masari itu kita manual. Sekarang udah digital begini luar biasa. Nah, kira-kira apa ini yang menjadi target? Ini kan sesuatu program yang bisa mengakselerasi masyarakat lebih cepat ke perbankan gitu kan, termasuk juga dalam hal misalnya untuk dana punya. Hal apa ya mungkin yang lain selain itu Pak, mungkin yang bisa ini Pak? Sebenarnya ini terjemahan dari program pemerintah pusat dalam rangka peningkatan digitalisasi daerah. Itu adanya namanya TP2DD, Tim Percepatan Perluasan Digitalisasi Daerah. Ada TPAKD, Tim Percepat Akses Keuangan Daerah, yang ujung-ujungnya adalah bagaimana tingkat inklusi keuangan, inklusi keuangan pada masyarakat itu khususnya di Gianyar, Bali dan
Indonesia itu meningkat signifikan. Yang kedua tentu mengurangi transaksi tunai. Kami menerjemahkan arahan Bapak Bupati khususnya yang bernuansa adat, basisnya adalah digitalisasi Kunil dengan proses QRIS ini adalah bagaimana mewujudkan Gianyar sebagai kota non tunai. Gianyar cashless city. Kalau ini bisa terwujud tentu apa yang menjadi program pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten di Gianyar khususnya, kami sebagai sebuah BUMD wajib menindaklanjuti melalui program salah satunya Gianyar Pay ini. Nah, lalu saya ingin tahu Gianyar Pay ini apa saja yang bisa ditransaksikan di sana? Yang ditransaksikan yang pertama kebutuhan kita sehari terkait dengan pembayaran listrik, baik yang token maupun yang pasca bayar bisa, pembayaran PDAM, air minum itu bisa, terus pembayaran tagihan pulsa, termasuk transaksi belanja sehari-hari itu juga bisa, transfer antar bank bisa, beli tiket kalau memang mau bepergian keluar negara, kalau memang sudah sampai di luar daerah kita juga ingin melakukan menikmati naik transportasi kereta api juga kita bisa beli tiket melalui Gianyar Pay ini. Banyak fasilitas. Artinya biar berlaku tidak di Bali saja, ini sudah bisa di luar daerah. Bisa berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia, bisa dimanfaatkan oleh masyarakat yang bukan juga nasabah Bank Daerah Gianyar dan bisa ditransaksikan dengan semua industri perbankan. Nah, kira-kira kan masyarakat masih belum semuanya paham nih. Artinya orang, saya sendiri awalnya mungkin tidak memahami bagaimana caranya ikut dalam program Gianyar Pay ini kan gitu. Dan kan tidak semua masyarakat juga memahami tentang teknologi yang ada yang dipegang mereka ini gitu, HP misalnya kayak gitu. Nah, kira-kira bagaimana mempermudah ini bisa masyarakat bisa memahami tentang ini? Langkah-langkah yang dilakukan oleh ini tantangan yang sangat berat, masalah sosialisasi ini tantangan yang sangat berat untuk pelaksanaannya. Kami sudah melakukan langkah-langkah sosialisasi dalam rangka penyebaran informasi agar semua desa itu melalui pertemuan dengan forum perbekal, forum kepala desa beserta staf, kita sosialisasikan ini. Yang kedua tentu kita sosialisasi dengan anak-anak siswa, dengan anak-anak yang kemarin yang baru kita lakukan dengan anak SMK. Tentu ke depan setiap event kegiatan di Kabupaten Gianyar dan kegiatan lainnya kepemudaan tentu kami akan secara aktif ikut berpartisipasi sehingga kami diberikan kesempatan untuk mensosialisasikan program aplikasi Gianyar Pay. Artinya mereka sebenarnya mudah hanya dengan HP saja sudah bisa melakukan berbagai transaksi ya, Pak Dirut ya. Nah, lalu terkait dengan pencapaian sekarang Pak Dirut. Artinya kan tadi pencapaian tahun 2021 mungkin tidak sehebat tahun 2018 karena ada Covid itu. Nah, kira-kira nanti kalau dari target untuk tahun depan ini kan kalau kita bicara sekarang kan mungkin masih sama Pak Dirut. Nah, kira-kira untuk tahun depan Pak Dirut bagaimana target bisnis ini, rencana bisnis dari BPR Bank Daerah ini? Nah, tentu kita harus optimis melihat dari perkembangan sampai saat ini industri pariwisata kunjungan sudah meningkat. Tentu target kita bisa tumbuh dari tahun ini. Tentu langkah-langkah yang kita ambil tentu merubah pola kerja dan strategi kita. Kalau di hari tahun-tahun yang lalu kita bekerjanya hanya 5 hari, Senin sampai Jumat. Sekarang kita full day berarti Pak? Full day Sabtu Minggu. Cuman ada pembagiannya. Senin sampai Jumat kita pure untuk program-program yang bersifat pure business oriented. Sedangkan Jumat yang Sabtu itu khusus terkait dengan program-program penugasan, khususnya program Kurda Gianyar Amat Sejahtera untuk masyarakat yang prasejahtera. Nah, itu sehingga kita pilih teman-teman di marketing bisa fokus. Program-program penugasan itu tetap jalan.
sebagai sebuah badan usaha, Bank Daerah Gianyar tetap juga harus memikirkan pertumbuhan daripada Bisnisnya. profit bisnisnya. Nah, kira-kira tahun depan berapa Pak mungkin target pertumbuhannya dari sisi dana, sisi kredit, dan mungkin aset juga yang lain, Pak? Kalau paling ya kita tidak berani terlalu optimis terlalu Optimis, tinggi, paling kita masang tumbuh 5 sampai 10%. 10%. Karena terlalu optimis juga belum tentu juga bisa diterima oleh pihak otoritas, karena seperti diketahui rencana bisnis kita akan selalu direview, dievaluasi oleh pihak otoritas jasa keuangan apakah ini memang layak atau tidak gitu. Karena Nah, ini kan kalau kita lihat perkembangan sekarang kan pariwisata sudah masuk. Nah, dulu mungkin karena ada Covid orang tidak berani membiayai sektor pariwisata. Untuk ini ke depan Pak akan menggarap sektor apa aja Pak di bank daerah ini? tentu kita fokus kepada industri usaha mikro kecil, Ji. Oh, yang menjadi basisnya Yang BPR menjadi itu. basis kita. Itu rohnya BPR kan di situ. Nah, di situ yang kita tuntaskan agar benar-benar masyarakat di Gianyar ini bisa eksis, bisa bangkit industrinya. Tentu dampak ini kait-mengkait kita tidak bisa lepas dengan industri pariwisata. Namun ya ini adalah bagian dari industri pariwisata. Yang kedua tentu industri pertanian. Tentu ini pertanian juga tidak bisa lepas dengan industri pariwisata. Namun paling tidak yang kita garap nanti ini ialah pertanian yang memang bisa memenuhi kebutuhan masyarakat sehari-hari. Mungkin itu yang lebih. Nah, kalau saya ingin ini Pak, kira-kira BPR Bank Daerah ini mau ngambil posisi di mana Pak? Dalam percaturan mungkin bisnis perbankan di Gianyar lah kita lihat itu. Ya, kalau kita dari dulu punya cita-cita menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Jadi regional championnya di sini lah Pak. Betul, menjadi tuan rumah di daerah sendiri. Ini kita buktikan dengan membuka jaringan kantor di setiap kecamatan. Kita mempunyai 7 kantor kas, Ji. Di setiap kecamatan itu ada kantor kas, ada 6. Yang terbaru kantor kas kita ada di Pasar Rakyat Gianyar. Oh, yang terbaru. Yang terbaru di Pasar Rakyat Gianyar kita punya kantor kas, dan satu lagi kantor pelayanan. Titik pelayanan itu ada di Pasar Seni Sukawati Blok B. Itu. Dengan keberadaan jaringan kantor kas yang hampir ada di setiap kecamatan, tentu kita ingin mendekatkan diri dengan masyarakat. kepada masyarakat. Kita ingin memperkenalkan bahwa masyarakat punya Bank. punya Bank Daerah Gianyar. Tentu semua kebutuhan dana, kelebihan dana itu bisa memanfaatkan jasa layanan Bank Daerah Gianyar. Karena ini bank milik masyarakat Gianyar, dan keuntungannya kembali kepada masyarakat. Betul. Lalu apa harapan, mungkin pertanyaan saya terakhir Pak, apa harapan Pak kepada pemilik ini Pak? Selama ini kan pemilik sudah melakukan konsen yang begitu besar, perhatian yang besar kepada bank ini. Mungkin ke depan apa yang diharapkan Pak? Tentu kepada kesempatan yang baik ini, yang mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Bupati selaku wakil pemilik dari Bank Daerah Gianyar yang perhatiannya luar biasa. Mulai dari penguatan modal, mulai daripada penugasan program yang penuh dengan inovasi yang memberikan kontribusi terhadap pengembangan produk kami. Tentu kami berharap sebenarnya sudah diakomodir, tinggal masalah waktu terkait dengan gedung kantor pusat kami. Nah, kami saat ini masih menyewa kantor pusat karena memang permasalahannya bukan apa-apa, karena memang dalam rangka penataan tata ruang dari ibu kota Gianyar. Untuk sementara kami menyewa, tentu ya mudah-mudahan dalam waktu dekat Bapak Wati sudah menyiapkan gedung yang baru. Ya. Terima kasih Pak Dirut. Sok semua nih Haji atas waktunya. Pemirsa Aji Sudibyo bincang-bincang dimanapun berada, tadi sudah kita dengar, kita lihat, dan jelas sekali bahwa Bank Daerah Gianyar ini tidak diam. Dalam situasi sulit tetap berbuat untuk masyarakat, apalagi nanti
ketika ekonomi sudah bergerak, Bank Daerah ingin menjadi tuan di Gianyar ini. Jadi mari kita dukung Bank Daerah Gianyar ini karena ini bank milik kita dan nanti keuntungannya akan kembali ke kita. Haji Sinda Mantuk Paramasanti. Om Santi, Santi, Santi Om. Haji Sudibyo Bincang.